Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dengan nikmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai kita sebagai orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan agama Islam dengan sebenar-benarnya, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan namanya lelah, capek dan lain sebagainya. Maka dari itu, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini bahwa Rasulullah SAW memimpin umat dunia, umat Islam di dunia ini, maka ikutilah apa perkataan dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada saudara dan lain-lainnya sebagainya. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan perkara yang terkait tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua merupakan naluri dan fitrah manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia ikutilah apa perkataan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab dalam jiwa dan setiap orang tertanam sifat cinta dan hormat kepada kedua orang tuanya atau ayah ibunya. Maka dari itu, jemaah Allah Subhanahu wa taala, di mana anak mana, manusia mana yang tidak mencintai ibu bapaknya? Kalau seandainya manusia Islam, kafir dan lain-lainnya yang dinamakan manusia tidak mencintai ayah ibunya, sama saja dia seperti hewan buas yang hidup di dunia ini. Maka dari itu, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia berpikir yang benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemikiran yang cerdas, di mana caranya untuk kita bisa menghormati keduanya, bisa mentaati keduanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua ibu bapak kita yang menjadi sebab kehadiran setiap orang di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berbunyi yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan suatu pun, dan berbuat baiklah kepada keduanya orang tuamu. Quran surah An-Nisa ayat 36. Maka dari itu, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut sudah jelas-jelas memerintahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas untuk memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Seandainya kalau bukan orang tua kita tidak bisa mengenali bumi, kita tidak bisa mengenali Islam, dan kita juga tidak bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jemaah Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada kedua orang tua kita dengan sebenar-benar bertakwa. Dengan benar-benar yang bertakwa kepada kedua orang tua kita, bukan sekedar berbakti, bukan sekedar
membantu, tapi juga harus kita dengan keikhlasan kita kepada keduanya. Membantu, misalnya kita mendapatkan ilmu dari di dalam rumah tangga kita atau rumah orang tua kita. Contoh yang sederhana untuk kita bisa mendapatkan ridhonya Allah adalah membantu dalam keseharian, mencuci piring, menyapu, ngepel, untuk meringankan beban-beban pekerjaan kedua orang tua kita. Maka dari itu berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita dalam hal fisik maupun perkataan. Sekali melenceng perkataan kita kepada kedua orang tua kita, maka dari itu harus mereka merasakan kesakitan. Kenapa anak saya dari kecil saya merawat dari sebelum dia lahirkan sampai dia lahir, sampai remaja pun saya merawatnya. Kenapa sampai dia masih melawan sebagai orang tua merasa menyesal. Karena kenapa? Saya udah merawati dari kecil sampai besar, sampai dewasa pun mereka merasa kecewa karena perbuatan dari anak tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا والدين وسخط الله في سخط الوالدين. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Artinya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban Al-Hakim. Maka dari itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup kita di dunia ini untuk mentaati perintah ya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah orang tua kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Azab Allah sangat pedih. Mungkin sebelum saya tutup, cara berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintahnya yang baik dari keadaan, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keadaan sudah tua, pikun, merendahkan diri, kasih sayang, kita berkata halus dan sopan santun serta mendoakan keduanya rela berkorban untuk orang tuanya. Maka dari itu, dimana Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua, membantu dan lain-lainnya, keikhlasan kita berbicara dengan baik dan benar untuk kepada kedua orang tua kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.